tentang sinar X atau ronsen. Sinar X merupakan jenis radiasi gelombang elektromagnetik. Pencitraan X-ray akan menciptakan gambar-gambar bagian dalam tubuh. Gambar-gambar ini akan menunjukkan bagian-bagian tubuh dalam berbagai nuansa hitam dan putih. Gambar hitam putih ini dihasilkan karena jaringan tubuh menyerap jumlah radiasi yang berbeda. Misalnya, kalsium dalam tubuh menyerap sinar X paling banyak sehingga tulang tampak putih. Sementara lemak dan jaringan lunak lainnya menyerap lebih sedikit sehingga terlihat abu-abu. Prosedur X-ray ini dilakukan dengan cepat dan tanpa rasa sakit. Pemeriksaan X-ray bertujuan untuk membantu dokter mendiagnosis dan memantau beberapa kondisi tubuh. Misalnya keluhan seperti infeksi, pembusukan gigi, patah tulang, radang sendi, osteoporosis, ataupun kanker tulang. Manfaat sinar X-ray. Manfaat sinar X-ray digunakan untuk menampilkan tepi dari suatu citra yang dikenal dengan deteksi suatu tepi. Deteksi tepi dengan filter frekuensi tinggi digunakan untuk meningkatkan tepi dari suatu citra. Aplikasi yang dihasilkan digunakan untuk analisis citra X-ray, seperti pada keadaan patah tulang dan keretakan tulang. Manfaat yang didapatkan dari X-ray dengan adanya aplikasi ini untuk membantu sisi-sisi tepi dari keretakan dan patah tulang. Prinsip X-ray. X-ray memiliki prinsip penembusan gelombang elektromagnetik dari sumber cahaya ke tubuh manusia, lalu menembus hingga mencapai plat film untuk menghasilkan gambar berupa citra tubuh manusia. Kenapa melakukan pemeriksaan X-ray? Meski tujuan utama X-ray digunakan untuk menelisik kondisi tulang dan sendi, tapi terkadang prosedur ini juga dipakai untuk mendeteksi masalah kesehatan lainnya. Contohnya, jaringan lunak seperti organ internal. Selain itu, prosedur ini juga digunakan untuk memeriksa adanya penyakit, infeksi paru-paru, kanker payudara, masalah saluran pencernaan, pembesaran jantung, pembuluh darah yang tersumbat, bentuk tulang belakang yang abnormal, masalah ketika menelan, hingga benda yang tak sengaja tertelan ke dalam tubuh. Tes terbentuknya sinar X-ray. Sinar X merupakan gelombang elektromagnetik yang didefinisikan sebagai suatu gelombang yang terdiri atas gelombang listrik dan gelombang magnetik. Pada gambar ini ditunjukkan keluarga gelombang elektromagnetik dimulai dari gelombang radio, cahaya tampak, hingga sinar kosmik. Dampak sinar X. Walaupun kegunaan sinar X sangatlah banyak, namun sinar X tetaplah radiasi elektromagnetik yang bisa memberikan dampak buruk bagi tubuh. Paparan sinar X pada tubuh dapat menyebabkan kulit memerah, rambut rontok, katarak pada mata, bahkan dapat mengembangkan kanker dan tumor dalam jangka waktu yang panjang. Pembuatan citra dengan sinar X. Proses pembuatan gambar anatomi tubuh manusia dengan sinar X dapat dilakukan pada permukaan film fotografi. Gambar terbentuk karena adanya perbedaan intensitas sinar X yang mengenai permukaan film setelah terjadinya penyerapan sebagai sinar X oleh bagian tubuh manusia. Daya serap tubuh terhadap sinar X sangat bergantung pada kandungan unsur-unsur yang ada di dalam organ. Tulang manusia yang didominasi oleh unsur Ca mempunyai kemampuan menyerap yang tinggi terhadap sinar X. Karena penyerapan itu, sinar X yang melewati tulang akan memberikan bayangan gambar pada film yang berbeda dibandingkan bayangan gambar dari organ tubuh yang hanya berisi udara seperti paru-paru atau air seperti jaringan lunak pada umumnya. Di mana kita dapat melakukan pemeriksaan X-ray. Pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter atau tenaga medis lainnya umumnya dilakukan di rumah sakit. Di samping itu, pemeriksaan X-ray juga bisa dilakukan di berbagai laboratorium yang bekerja sama dengan rumah sakit. Apakah X-ray aman dilakukan? Pemeriksaan X-ray memang menggunakan radiasi. Namun, jumlah dan tingkat paparan radiasi yang digunakan dalam pemeriksaan X-ray sangat sedikit, sehingga relatif aman untuk orang dewasa.
Pemeriksaan MRI. MRI adalah teknik pemindahan radiologi yang menggunakan magnet, gelombang radio, dan komputer untuk menghasilkan gambar struktur tubuh. Mesin MRI berbentuk seperti tabung yang dikelilingi oleh magnet melingkar yang besar. Dalam pemeriksaan MRI, pasien ditempatkan di tempat tidur yang kemudian dimasukkan ke lubang magnet. Resiko dan efek samping penggunaan MRI. Kebisingan. Ada suara bising hingga mencapai 120 desibel dalam mesin pemeriksaan MRI tertentu. Pasien mungkin akan diberi alat penyumbat telinga sebelum masuk ke mesin. Stimulasi saraf. Sensasi ketegangan yang muncul dari proses di dalam mesin MRI. Masalah zat dan kontraks. Bagi pasien gagal ginjal berat yang memerlukan dialisis mungkin akan bermasalah dengan pengguna zat kontraks gadolinium. Pemeriksaan MRI bisa dilakukan dalam pemeriksaan berbagai kondisi, antara lain kerusakan atau sumbatan pembuluh darah, penyakit jantung, kerusakan otak, kanker, infeksi tulang, kerusakan sendi, dan masalah saraf di leher. Keunggulan MRI bersifat non-invasif tanpa pembedahan, tanpa radiasi. Zat kontras MRI jarang menghasilkan reaksi alergi, gambar struktur jaringan lunak sangat jelas dan detail dibandingkan dengan teknik pencitraan lainnya, dan dapat dengan mudah membuat ratusan gambar dari hampir semua arah dan orientasi apapun, serta dapat mencakup sebagian besar tubuh. MRI bekerja dengan menggunakan medan magnet dan gelombang radio untuk menghasilkan gambar bagian dalam tubuh. Gambar ini kemudian digunakan oleh dokter untuk mendiagnosis kondisi pasien. Cara kerja MRI, pasien berbaring di meja pemeriksaan MRI yang berbentuk tabung. 2. Mesin MRI menciptakan medan magnet kuat di sekitar pasien. 3. Mesin MRI mengirimkan gelombang radio ke dalam tubuh pasien. 4. Gelombang radio menyebabkan atom hidrogen dalam tubuh pasien bergeser dari posisinya. 5. Ketika gelombang radio dimatikan, atom hidrogen kembali ke posisi semula dan mengirimkan sinyal radio. 6. Sinyal radio ditangkap oleh antena MRI dan diubah menjadi gambar 3D. Gambar 3D ditampilkan pada layar komputer. Manfaat menggunakan MRI. 1. Deteksi masalah pada otak dan sumsum tulang belakang. MRI sangat efektif dan mendeteksi gangguan pada otak dan sumsum tulang belakang seperti tumor, stroke, atau cedera. Ini sangat berguna dalam mendiagnosis penyakit atau gangguan saraf. Memeriksa jantung dan pembuluh darah. MRI jantung digunakan untuk mengevaluasi kondisi jantung, termasuk kelainan pada struktur dan fungsinya. Selain itu, MRI juga dapat mendeteksi penyakit pembuluh darah seperti aneurisma atau penyumbatan pada pembuluh darah. 3. Mendeteksi kanker. MRI dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan memantau perkembangan kanker, terutama pada organ yang sulit dijangkau oleh metode pencitraan lain seperti kanker otak, hati, atau prostat. Computer tomografi atau CT scan merujuk pada prosedur pencitraan sinar X. Pencitraan sinar X terkomputerisasi, di mana seberkas sinar X sempit diarahkan ke pasien dan dengan cepat diputar di sekitar tubuh, menghasilkan sinyal yang diproses oleh komputer mesin untuk menghilangkan gambar. Irisan ini disebut gambar tomografi dan dapat memberikan informasi yang lebih rinci kepada dokter daripada sinar X konvensional. Untuk membentuk gambar 3 dimensi atau 3D, pasien yang memungkinkan identifikasi struktur dasar, serta kemungkinan tumor atau kelainan dengan lebih mudah. Cara kerja CT scan tidak seperti sinar X
konvensional yang menggunakan tabung sinar X. Selama pemindaian CT scan, pasien berbaring di tempat tidur yang perlahan bergerak melalui genetri sementara tabung sinar X berputar di sekitar pasien. Agen kontra CT scan. Semua sinar X struktur padat di dalam tubuh seperti tulang mudah dicitrakan. Sedangkan jaringan lunak bervariasi dalam kemampuannya untuk menghentikan sinar X dan karenanya mungkin samar atau sulit dilihat. Karena alasan ini, agen kontras telah dikembangkan yang sangat terlihat dalam sinar X atau pemindaian CT scan dan aman digunakan pada pasien. Agen kontras mengandung zat yang dapat menghentikan sinar X dan karenanya lebih terlihat pada gambar sinar X. Jenis tes ini digunakan untuk mencari kemungkinan penyumbatan pada pembuluh darah, termasuk yang ada di jantung. Agen kontras oral seperti senyawa berbasis barium digunakan untuk pencitraan sistem pencernaan, termasuk kerongkongan, lambung, dan saluran gastrointestinal. Ultrason adalah salah satu jenis terapi dalam bidang ilmu kedokteran, fisik, dan rehabilitasi yang menggunakan gelombang suara atau ultrason dengan frekuensi gelombang suara yang tidak dapat didengar oleh telinga manusia. Bagaimana prinsip kerja ultrason? Terapi ultrason dapat memberikan efek termal atau efek pemanasan dalam maupun subsifisal. Dan efek non-termal, efek mekanik yang dapat berfungsi untuk memasukkan jenis obat tertentu, efek pemijat, dan efek biologis. Dan tujuan terapi yang diberikan dengan dosis yang berbeda-beda untuk setiap individu. Indikasi ultrason: 1. Peradangan sendi dan jaringan lunak sekitar sendi. 2. Nyeri sendi dan jaringan lunak sekitar sendi. 3. Luka yang sulit sembuh. Kontraindikasi ultrason. Yang pertama itu tumor atau kanker. Yang kedua kehamilan. Yang ketiga menggunakan alat pacu jantung. Yang keempat pemasangan silikon pada payudara. Berapa kali ultrason dilakukan? Bila efek termal dilakukan 3 kali seminggu, sedangkan efek non termal dapat dilakukan setiap hari atau 3-4 kali seminggu. Apa efek samping ultrason? Secara umum, ultrason sangat jarang menimbulkan efek samping. Ada beberapa efek samping yang ditimbulkan dari ultrason. Yang pertama, panas yang dapat menimbulkan kemerahan pada kulit dan terasa perih. Yang kedua, bertambah nyeri. Yang ketiga, menimbulkan reaksi alergi berupa gatal dan kemerahan pada kulit.